kita lanjut ke gerak benda pejal menggelinding, ya, part 2. Sebelumnya bagi yang belum subscribe atau baru gabung, boleh kalau mau di subscribe. Kalau yang sudah subscribe cukup di like dan komen. Oke, kita akan lanjutkan dengan kekekalan energi mekanik pada benda pejal menggelinding. Jadi kalau di kelas 10 Anda sudah belajar kekekalan energi mekanik pada gerak partikel. Partikel ukurannya diabaikan. Sehingga ketika Anda menghitung energi potensialnya tidak masalah, ya, karena ukurannya diabaikan, dianggap sebuah titik, ya. Nah, di sini tidak, benda pejal, jadi potensial harus dihitung terhadap pusat, walaupun pada tahap tertentu diabaikan, ya. Diabaikan. Ya. Karena kalau Anda lihat H1 di sini ada plus R, H2 juga ada plus R, sehingga diwakili saja sama ini H2 dan A1 nggak ada masalah, ya. Oke, jadi misalkan Anda mengamati sebuah roda yang menggelinding, ya, dari keadaan awal di atas sebuah bukit, anggaplah lintasannya mendatar, dan suatu waktu tiba di titik 2 ini, Anda catat. Ini yang disebut keadaan akhir. Di keadaan awal kecepatan pusat masanya V1, di keadaan akhir kecepatan pusat masanya H2. Ini ketinggian H2, ini ketinggian H1 dari acuan, jadi acuan ketinggiannya ini, ya. Bidang yang bawah ini. Di sini dianggap energi potensial 0. Karena hanya 0. Nah, ini biasanya kemiringan theta, ya, theta atau alpha nggak ada masalah. Nah, menurut hukum kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik di posisi 1, di sini kita anggap posisi awal, akan sama dengan energi mekanik di posisi 2. Ya. Kemudian apa itu energi mekanik? Energi potensial ditambah energi kinetik. Ya. Jadi ini energi potensial ditambah energi kinetik. Ya. Kemudian apa itu energi potensial? Diukur terhadap ketinggiannya acuan. Ini mgh1, yang ini nanti mgh2. Kemudian energi kinetik itu Anda sudah tahu terdiri dari translasi setengah mv kuadrat dan rotasi setengah i omega kuadrat. Ini untuk titik 1, ini untuk titik 2. Ya, ini rumusnya. Catatan penting, ya, karena di soal berikutnya nanti di soal India, ini penting. H1 H2 adalah ketinggian pusat massa, ya, diukur dari acuan. Kemudian syarat menggelinding, omega 1 akan sama dengan V1 per R dan omega 2 akan sama dengan V2 per R. Ya. Jika posisi awal satunya ini disebut bendanya diam, maka itu artinya kecepatan pusat massanya 0 dan kecepatan rotasinya juga 0. Ya. Sehingga kalau dijumlahkan artinya energi kinetik 1 0, ya kan? Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Kita ambil dari soal UGM 2016. Jadi real ini soalnya, ya. Real soal-soal testing ujian masuk UN, dan kalau ada juga soal esai yang biasa di sekolah Anda. Terutama yang menggunakan buku saya. Oke, soal nomor 4 diambil dari buku penuntun belajar yang ini, tapi yang untuk kelas 11 belum terbit. Tunggu saja terbitnya kapan, ya. Soalnya adalah seperti ini. Sebuah silinder pejal bermassa M. Anda bayangkan silinder pejal kayak seperti kaleng susu tapi pejal, ya. Gitu. Bermassa M, berjari-jari R, bergerak menggelinding murni pada suatu bidang miring dengan kemiringan alfa terhadap bidang horizontal, ya. Jadi kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Nah, ya. Ini mula-mula. Karena tidak ada keterangan, maka keadaan awal kita anggap diam. Omega 1 sama dengan 0, ya. Omega 2 sama dengan 0. Sehingga kalau Anda nanti hitung energi kinetiknya di posisi awal ini, setengah mv1 kuadrat tambah setengah i omega 1 sama dengan 0. Ya, jadi udah tahu energi kinetiknya. Kemudian dia menggelinding ke bawah, kan? Menggelinding ke bawah. Sampai di dasar. Ya. Momen inersia silinder pejal terhadap sumbunya setengah mr kuadrat. Ya. Tidak perlu Anda hafal karena sudah dikasih tahu, ya. Nah, ditanya percepatan silinder pejal menuruni bidang miring. Berapa percepatannya menuruni bidang miring? Artinya dianggap percepatannya tetap, ya.
Sebetulnya dari situ udah tahu kita percepatannya tetap. Kita akan jelaskan kenapa percepatannya tetap. Ya. Nah, pas dia di keadaan akhir sini, kecepatan pusat masanya V2. Karena tidak ada kita sebut aja V. Karena di sini tidak ada V, kita sebut aja V. Supaya efisien, tidak perlu kita menulis angka 2 ya. Seperti itu. Oke, dan perlu diingatkan di sini, kalau omega 2 ini omega, V2 ini V, maka kalau dia menggelinding syaratnya ini. Omega harus sama dengan V per R. Oke, jadi perhatikan silinder pejal, masanya M besar, jari-jarinya R besar. Momen inersia diketahui setengah mr kuadrat. Ini diketahui semua. Nah, ini ada tipsnya kan. Mungkin kalau Anda di bimbel atau belajar les atau di sekolah pun sudah ada rumus tips ini ya. Di buku saya juga ada ya rumus ini. Oke, nah untuk menurunkan rumus tips, maka momen inersia kita ambil bentuk umum. K mr kuadrat. Tentu kalau untuk silinder pejal, K-nya itu setengah. Ya toh, K-nya setengah. Jadi nanti kalau untuk bola pejal, K-nya 2/5. Ya. Kalau untuk silinder berongga, K-nya 1. Kalau untuk bola berongga, K-nya 2/3. Ya. Jadi K ini sebut saja koefisien mr kuadrat. Oke. Jadi rumus tip kita nanti akan kita nyatakan dalam K. Kalau ada yang suka ngapalin, kalau saya sebetulnya nggak suka, tapi ya apa boleh buat supaya Anda bisa turunkan sehingga kalau Anda hafalkan jangan karena hafal aja. Ya, kekekalan energi mekanik di posisi awal 1 dan di posisi 2. Maka Anda pakai energi potensial 1 adalah MGH. Ya, anggap aja ini tingginya H. Kenapa? Karena di sini tingginya 0. Ya, jadi kalau energi potensial 1 MGH, energi potensial 2 0. Karena ketinggiannya 0 ya, dianggap di sini kan. Ya. Jadi ini dengan ini sama aja kan. Oke. Kemudian energi kinetik 1 0, sudah kita hitung. Energi kinetik 2 adalah setengah M V kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Kan gitu ya. Oke, MGH nggak ada masalah. Setengah MV kuadrat nggak ada masalah. Tambah, nah ini kita rubah. Momen inersianya kita masukkan. K mr kuadrat ya. Momen inersia ini K mr kuadrat. Kemudian omega ini V per R. Sehingga omega kuadrat adalah V kuadrat per R kuadrat. Maka R kuadratnya bisa dihapus. Kemudian supaya, kalau Anda lihat ini ada M, ada M, ada M bisa dicoret kan. Kemudian ini ada setengah. Makanya saya kali 2 per M ya. Saya kali 2 per M. Maksudnya dikali 2 biar setengahnya hilang. Per M supaya M-nya juga hilang. Hasilnya ini tinggal dikali 2, 2GH. Ya. 2GH. Yang ini setengah dikali 2 V kuadrat ya. Yang ini V kuadrat aja. Yang ini setengah dikali 2 1. Ini ada K. K V kuadrat ya. K V kuadrat. Nah ini. Kemudian ya biasa ini ada V kuadrat, ada V kuadrat dikeluarkan. Ini 1, ini K. Jadi 1 plus K kali V kuadrat. Dapat rumus bintang ini. Ya. Nah. Dari rumus bintang ini kita bisa dapat V kuadrat ya. Ya langsung aja sebetulnya ya. Langsung aja ya. Jadi V kuadrat sama dengan ya V kuadrat ini sama dengan 2GH 2GH per 1 plus K. Nah ini juga disebut rumus tips kan. Ya toh? Kalau ditanya kecepatan, berapa kecepatan di dasar, maka Anda pakai rumus tips ini kan. V kuadrat sama dengan 2GH per 1K. Misalnya. Ya toh? Nanti tinggal K-nya kalau silinder pejal diganti setengah. Maka V-nya ketemu kan. Ya. Tapi Anda tahu dari mana asalnya. Dan ingat, kasus ini hanya untuk mulai dari keadaan awal diam. Kalau awalnya tidak diam, Anda nggak boleh pakai rumus ini. Anda harus turunkan dari rumus kekekalan energi mekanik. Ya, hati-hati. Nah, sudah dapat. Sekarang, kenapa ditanyakan percepatan? Berarti percepatannya tetap. Nah, kenapa percepatannya tetap? Anda sudah belajar dari sebelumnya. Ada 2 gaya di sini yang berpengaruh terhadap gerak. Kalau gaya normal enggak ya, karena dia tegak lurus. Gaya normal tidak berpengaruh ya, karena dia tegak lurus lintasan. Jadi yang berpengaruh hanya gaya gesek dan gaya berat. Walaupun gaya gesek ada hubungannya dengan gaya normal ya kan. Ada hubungannya dengan gaya normal ya. Maka gaya gesek dianggap tetap. MG juga tetap. Karena itu percepatannya akan tetap.
Dan percepatan tetap itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita mau cari A. Di sini kan tidak ada A. Ya. Di soal kita barusan tidak ada A ini. Karena kita urusan dengan energi. Yang ada kecepatan. Nah, bagaimana menghubungkan kecepatan dengan percepatan? Ya, dari GLBB ini. Ya, menurut GLBB, kecepatan akhir pangkat 2 itu kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2A kali delta S. Tapi A-nya tetap loh ya. A-nya ini tetap. Kalau A-nya nggak tetap pakai integral kan. Integral diferensial. Nanti kita akan ke sana ya sebagai pengayaan. Karena di kelas 3 takutnya nggak diajar lagi gitu ya. Jadi pengayaan ya. Nanti setelah ini ya. Oh, atau di pelajaran kelas 1 deh. Ini di pelajaran gerak parabola nanti. Ya Anda ikuti aja gerak parabola. Gerak 2 dimensi nanti. Oke, jadi dianggap di kelas 10 sudah diajar kalau A-nya tidak tetap pakai diferensial integral. Oke, sekarang kita amati gerak lurus. Dari posisi awal. 1, gerak translasi ya. Jadi gerak lurus dari posisi awal 1 ke posisi akhir 2. Ya. Berarti V0-nya itu yang awal, 0 kan? Ya. V0-nya yang awal itu V1 ya. Keadaan posisi 1, 0. Dan V-nya V2 ya. Dan V-nya ini sama dengan V2. Tapi V2-nya itu sama dengan V juga. Ya. Sehingga kalau kita ini jadi V2 kuadrat gitu ya. Sama dengan V0-nya ini V1 kuadrat. Jadi kita salin lagi rumus ini, ya kan? 2A kali delta S. Oke. Nah, sekarang kita masukkan V2 itu V ya. Jadi V kuadrat sama dengan V1-nya itu 0. 0 tambah 2A kali delta S. Dari sini kita dapat delta S, ya toh? Atau biarkan aja. 2A kali delta S, oke? Nah, ini nanti akan kita masukkan ke bintang ya. Atau dibandingkan ya. Oke. Sekarang bintang kita apa? 2GH. Nah, di sini delta S. Kan nggak klop, ini H, ini delta S kan? Ya, jadi Anda lihat ini H, ini delta S. Nggak klop. Makanya kita lihat di gambar ini apa hubungan antara H dan delta S. H itu ini. Delta S itu ini. Nah, ini diketahui nih. Alpha. Diketahui. Makanya kalau Anda lihat jawabannya kan dalam alpha. Ya, sinus. Nah, Anda lihat kenapa sinus? Karena ini kan hipotenusa. Sementara H adalah sisi di depan sudut. Ya, sisi di depan sudut itu selalu hipotenusa sinus alpha. Jadi H bisa kita ganti delta S sin alpha. Jadi kalau saya ganti, ya ini jadi 2G, kan gitu ya. Delta S sin alpha. Jadi hanya diganti delta S sin alpha. Delta S sin alpha. Ya, jadi hanya H ini dibagi 1 plus K. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Ya. Kita masukkan sekarang. Kita tukar sekarang ya. Ini dimasukkan ke bintang 1. Ya. Ya. V kuadratnya kita ganti nih. 2G delta S ya, ini dari bintang. Ini adalah 2G delta S sin alpha per 1 plus K. Ini akan sama dengan 2A, ini ya, yang kanan, 2A kali delta S. Nah, maka delta S-nya bisa dicoret kan? Delta S-nya bisa dicoret. 2-nya juga bisa dicoret. Nah, diketemulah A sama dengan A ini, sudah nggak ada kan? G sin alpha per 1 plus K. Nah, inilah percepatannya ya, tipsnya. Inilah kita sebut tips. Ya, tips MK untuk percepatan. Kalau ini tips MK untuk menghitung kecepatan di dasar bidang miring. Ini untuk menghitung percepatan dari benda menggelinding dari keadaan awal diam menuruni bidang miring. Ya ini. Ya, jadi kalau Anda hafal dan tahu di mana berlakunya, nah itu berlaku di sini. Ya.
Jadi tinggal dihitung ya. A sama dengan G sin alfa per 1 plus K ya. Jadi tinggal dihitung di sebelah sini ya. Jadi yang ditanyakan percepatannya. Jadi rumus tipsnya adalah A sama dengan G sin alfa per 1 plus K. Nah, di sini apa? Silinder pejal. Jadi Anda lihat, percepatan hanya bergantung pada sudut kemiringan. Ya, dan gravitasi. Serta bentuk dari benda. Di K ini. Tidak bergantung pada massa benda. Massa benda nggak ada di sini. Ya. Oke, jadi silinder pejal, K-nya berapa? Setengah kan? Setengah mr kuadrat kan? Jadi A-nya sama dengan G sin alfa per 1 plus setengah. Jadi sama dengan G sin alfa per 3 per 2. Jadi A-nya sama dengan 2 per 3 G sin alfa. Ya. 2 per 3 G sin alfa, jawaban B ini. Ya, ini saya ajarin bagaimana cara menurunkan rumus Stepes. Jadi rumus Stepes itu diturunkan dengan menggunakan huruf. Ya, menggunakan huruf. Oke. Kalau misalnya kita ditanya bagaimana kalau bola pejal yang digelindingkan itu bukan silinder pejal tapi bola pejal. Ya cuma beda di K aja. Bola pejal tuh K-nya 2 per 5. Maka A-nya sama dengan gitu, G sin alfa per 1 plus K 2 per 5. Begini. Jadi sama dengan G sin alfa per 7 per 5. Berarti dibalik 5 per 7. Nah, begini. Itu. Bagaimana kalau yang dilepas itu silinder berongga? Silinder berongga K-nya 1, mr kuadrat soalnya. Kalau bola berongga 2 per 3. Ya, bola berongga momen inersianya 2 per 3 mr kuadrat. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ditanya berapa kecepatannya? Tadi udah ada rumus cepatnya kan? Rumus cepatnya tadi apa? V kuadrat sama dengan 2GH, ya persis gerak jatuh bebas, 2GH, hanya ini per 1 plus K. Gini kan? Jadi kalau misalnya berapa kecepatan silinder pejal tadi di dasar bedang miring, ya sudah tinggal sama dengan 2GH per 1 plus K tadi sudah ini. 1 plus setengah kan ya? 1 plus setengah 3 per 2 tadi ya. 1 plus setengah. Jadi sama dengan 2GH per 3 per 2. Atau langsung aja dibalik ya. Ini 3 per 2 berarti 4. 4 per 3 ya. V kuadrat 4 per 3 GH. Ya. Maka V-nya sama dengan akar 4 per 3 GH. Nah, begini. Gitu. Kalau mau dihitung sesuai matematik, ya udah. 4 itu 2 akarnya. Gitu. 2. Ini 3 harus keluar. 2 per 3. Akar 3 GH. Kan begini kalau jawaban matematik. Kalikan 3 kan 3 keluar, di sini sisa 3. Akar 4, 2. Ya, ini tips untuk menghitung kelajuan pada dasar bedang miring. Ini tips untuk menghitung berapa percepatannya benda menggelinding menuruni bidang miring. Asal kasusnya adalah benda itu menggelinding mulai dari kecepatan awal 0 alias mulai dari keadaan diam. Dan selama geraknya yang bekerja hanya gaya gesekan bidang miring. Sehingga menghasilkan rotasi. Tidak bekerja gaya lainnya, gaya hambatan angin atau gaya dorong dan seterusnya. Oke, itu soal yang keempat ya. Sekarang kita ambil soal terakhir. Soal terakhir ya. Nomor 5. Mungkin kita cukupkan 5 soal aja, nanti kalau suatu waktu kita akan review lagi. Ya. Nanti mungkin pas semesteran kita review semua soal. Nanti akan ada di situ lagi soal lain. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 5. Nah, ini yang saya bilang kan, kalau kita tidak tahu energi potensial diukur dari pusat massa, maka nomor 5 ini kita tidak bisa. Itulah bedanya soal di luar negeri ya. Siapa tahu nanti suatu waktu soal SBMPTN sudah seperti ini. Anda sudah biasa. Jadi soal dari India ya, JEE Advanced Physics. Advanced itu artinya tingkat lanjut. Jadi soalnya pasti sudah agak sulit kalau tidak memahami konsep dengan baik ya. Oke, kita kerjakan. Pada batang
pada batang homogen AB, ya, pada batang homogen AB bermassa M. Jadi sudah ada gambar itu ya. Ini batang homogen AB bermassa M. Dan panjangnya L. Jadi panjangnya itu L. Ya. Terdapat partikel bermassa M yang menempel pada ujung B. Ya. Seperti ditunjukkan dalam gambar di atas. Ya kan? Batang bebas berotasi dalam suatu bidang vertikal. Jadi bidang vertikal itu ini rotasinya ya. Jadi porosnya itu ini, porosnya ini. Ya. Ini akan bisa ya toh, dia bisa berotasi ya. Batang bebas berotasi dalam suatu bidang vertikal dengan poros horizontal licin. Nah, porosnya di A. Jadi porosnya itu di A. Bukan di pusat massa tapi di A. Ya. Kecepatan sudut batang saat batang tepat vertikal. Nah, jadi dia menggelinding. Nah, pas dia vertikal ini berapa kecepatan sudut batang? Jadi kalau saya gambar seperti ini soalnya, ya. Anda lihat. Ini mula-mula keadaan awal ya. Kita sebut aja keadaan 1 ini. Ya, keadaan 1 nih. Nih, ini keadaan 1. Maksudnya keadaan awal 1. Kalau angka indeks lain lagi. Indeks 1 itu untuk batang. Indeks 2 untuk partikel. Ya, jadi partikel ini kita kasih indeks 2. Jadi di sini ada partikel ya. Kita kasih indeks 2 ini. Jadi di sini indeks 2. Ya. Jadi ada batang, ujung-ujungnya partikel. Ya. Mula-mula dia mendatar ya. Nah, kita ambil aja ini acuan untuk menghitung energi potensial. Jadi kalau titik itu ada di sini, energi potensialnya 0 karena hanya 0. Hati-hati kalau titik ada di bawah, energi potensialnya negatif. Negatif ini bukan vektor, hanya menyatakan dia ada di bawah. Ya, seperti tanda aljabar biasa, plus 4 min 4, bukan vektor. Ya. Jadi di sini baik batang AB maupun partikel hanya mengalami gerak rotasi ya. Dia tidak maju atau mundur. Ya, dia tidak maju tapi hanya mengalami gerak rotasi. Terhadap poros A, jadi porosnya di A. Sehingga energi mekaniknya hanya terdiri dari 2, yaitu energi potensial dan energi kinetik rotasi ya. Jadi hanya energi potensial dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi nggak ada. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk posisi awal 1. Posisi awal 1 ya kan? Kita coba untuk posisi awal 1. Ya. Seperti apa posisi awal 1? Ya, energi potensialnya pada saat 1 berapa? Ya. Ya tentu energi, jadi batang ya. 1 ini ada 2, baik batang dan partikel ya. 1 itu indeks untuk batang, 2 adalah indeks untuk partikel. Ini pada posisi awal 1. Ini ada posisi akhir 2. Jadi energi potensial pada posisi akhir 2 itu sama dengan energi potensial 1 tambah energi potensial 2. Tapi pada keadaan 2 ya. Pada keadaan 2 itu yang ini. Nah, karena dia posisi vertikal kan. Partikelnya akan tiba di sini. Pusat massa dari benda akan tiba di sini. Nah, hati-hati. Yang L itu ini. Ini yang L. Nah, kalau pusat massa batang itu tidak L tapi L per 2. Nah, di bawah dia ya. L per 2. Nah. Oke, sekarang kita hitung ya. Energi potensial 1 batang berapa? Pada posisi 1 yang ini, jadi posisi ini ya. Energi potensialnya dua-duanya 0 ya. Baik batang maupun partikel 0 ya. Jadi ini energi potensialnya 0 tambah 0 ya. Sama dengan 0. Ini energi potensial 1. Energi potensial 2 yang ini. Nah, posisi 2. Energi potensial batang. Batang itu yang ini. Nah, Anda lihat. Ketinggiannya L per 2 di bawah. Jadi ini sama dengan mg. Masanya sama ya. Ini masanya M, batang, partikel juga M. Jadi ini mg, tapi min. Hati-hati ini min. Min. L per 2. Kenapa min? Karena dia ada di bawah. Di bawah acuan. Energi potensial 2. Perhatikan yang 2 di sini. Partikelnya di sini. Dia L. Ya, jadi min mgl. Nah, dua-duanya min. Nah, kalau kita jumlahkan,
Ini jadi 1,5, 3/2 ya, min 3/2 mgl. Nah, inilah energi potensial pada posisi 2. Sementara di posisi 1, 0. Ini posisi 2. Sudah selesai. Energi mekanik kan energi potensial tambah energi kinetik rotasi. Sekarang energi kinetik rotasinya. Ya, energi kinetik rotasinya. Ini tentu ada 2 juga kan. Energi kinetik rotasi 1. Ya toh, untuk batang ditambah energi kinetik rotasi 2 untuk partikel pada posisi 1 ya. Ingat, ini posisi 1. Posisi 1 itu yang ini. Nah, Anda lihat keadaan awalnya diam. Diam semua. Partikel diam, batang juga diam karena dia hanya dilepaskan kan begini nih. Nah, ini diam, hanya dilepas. Ya kan? Jadi di sini waktu horizontal kan. Ini porosnya kan. A, jadi begini. Ditanya waktu posisi seperti ini kan. Posisi seperti ini berapa? Oke. Ya, 0 ya. Energi kinetik rotasi 1, 0. Energi kinetik rotasi 2 juga 0. Karena omeganya 0. Ya, omega 1, 0. Ini omega 1 ya. Omega 1 dan omega 2 sama ini. Omega 1 sama omega 2, 0. Jadi 0 ya. Ya, ini energi kinetik 1. Udah gitu aja ya, 0. Sekarang energi kinetik 2. Nah, ini kan. Nah, omega. Omega ini justru ditanya kan. Omega ini juga omega. Ingat, kecepatan sudut rotasi sama ya. Kecepatan sudut rotasi sama. Kalau rotasi itu kecepatan sudutnya sama. Yang beda kecepatan linier. Kecepatan linearnya yang beda. Kecepatan sudutnya sama. Jadi energi kinetik 2 sama dengan energi kinetik rotasi batang ya ditambah energi kinetik rotasi partikel gitu ya. Yang batang ini ingat energi kinetik rotasi rumusnya apa? Ya. Energi kinetik rotasi di sini aja ya. Energi kinetik rotasi rumusnya apa? Setengah I omega kuadrat. Ya, ingat I omega kuadrat. Ya. Jadi kita harus tahu I-nya. Ya. I-nya. Waktu di sini, ya toh. Momen inersia di ini yang ini 0, yang ini yang di sini. I, momen inersia ada 2 ya. Satu momen inersia batang terhadap ujung. Satu lagi momen inersia partikel terhadap poros A. Kita harus hitung dulu itu, ya. Kita harus hitung dulu. Oke. Ya. Dia mau posisi, kalau momen inersia itu tetap mau posisi di mana aja sama. Ya toh? Nah, ini batang dulu. Momen inersia batang dulu. Ya, momen inersia 1 namanya. Kalau di pusat massa berapa? Di pusat massa? Ya. Kalau di pusat massa apa? Rumusnya 1/12 ya. 1/12 ml kuadrat, gitu kan? L itu panjang batang. Kalau di pusat massa, diputarnya. Ya. Diputarnya itu di pusat massa. Nah ini diputarnya bukan di pusat massa ya, di ujung. Yang jaraknya dari pusat massa D. Kan gitu. Ya, kalau Anda hafal bagus, kalau Anda hafal ya nggak ada masalah. Momen inersia di ujung. Kalau nggak hafal pakai rumus sumbu sejajar ya. I pusat massa ditambah MD kuadrat. Kalau hafal nggak ada masalah. Hafal berapa ini? Kalau hafal 1/3 ml kuadrat ya toh. Momen inersia batang kalau di ujung tuh 1/3 ml kuadrat. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya pakai rumus ini. I pusat massa 1/12 ml kuadrat ditambah M kali D. D-nya ini adalah L/2. Kenapa? Karena ini seluruhnya L. Berarti ini L/2. Dikuadratin berarti L kuadrat per 4. Kan gitu. Nah ini kalau dijumlah persis 1/3 ml kuadrat. Karena ini kan 1/4 ini 3/12. 3/12 ditambah 1/12, 4/12, 1/3 ml kuadrat. Pas. Ya, jadi udah dapat. Ya. Sehingga nanti kalau kita hitung energi kinetik rotasi ini berapa? Yang pertama. Energi kinetik rotasi setengah I kan? Ini kan setengah I. Tapi I1 kan? Kali omega kuadrat. Itu justru yang ditanya, omeganya nggak ada masalah. Yang ini juga sama, setengah I kali omega kuadrat, cuman I-nya I2. Gitu. Oke. Ya. Ya, sudah dapat ya I1 ini I1 kan?
batang kan. Berapa? 1/3 ml kuadrat. Oke, jadi ini sama dengan setengah momen inersia 1 ini ya. 1/3 ml kuadrat. 1/3 M-nya M kecil ya, ml kuadrat. Ini I1 kali omega kuadrat. Oke, selesai. Sekarang yang ini setengah I2 sekarang. I2. Nah, I2 itu partikel. Ingat ini partikel ini. Partikel itu momen inersianya mr kuadrat kan? Mr kuadrat. R itu jarak. Jarak partikel ke poros. Jarak partikel dari poros. Ya, jarak vertikal tentu. Ini partikelnya di sini, jarak dari poros ini kan? Ya, jarak dari porosnya L. Jadi R-nya sama dengan L. Jadi momen inersia partikel 2 ini adalah ml kuadrat. Nah, ya udah masukkan. Ini ml kuadrat kali omega kuadrat. Nah, nggak ada masalah kan? Nah, itu energi kinetik 2. Oke, kalau gitu sekarang kita menghitung. Sekarang kita hitung pakai hukum kekalahan energi kan? Kekekalan energi mekanik pada posisi 1 dan posisi 2. Kan begitu. Maka di sini energi mekaniknya hanya energi potensial tambah energi kinetik rotasi ya. Jadi energi potensial ditambah energi kinetik rotasi pada posisi 1 harus sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik rotasi pada posisi 2. Kan gitu. Energi potensial pada posisi 1 tadi udah kita hitung nih, 0. Energi kinetik rotasi posisi 1, 0 juga. Ya, 0 juga. Oke. Sama dengan energi potensial pada saat posisi 2 ini. Ya, sudah kita dapat. Min 3/2. Ya, min 3/2 mgl. Kemudian energi kinetik rotasi ini. Nah, kalau Anda mau hitung berapa ini? Ini 1/6 ya toh? Ini 1/6 ditambah ya, 1/6 ditambah setengah. Setengah itu 3/6. Jadi 4/6 ya. Ini 4/6. Alias 2/3. Jadi ini 2/3. Jadi ini hasilnya 2/3 ml kuadrat omega kuadrat ya. Ini EK2 nih. Masukin ke sini ya, EK2. 2/3 ml kuadrat omega kuadrat ya. Kemudian kita pindahkan ini ke sini biar enak ya. Jadi 3/2 mgl minus kan pindah ke sana biar enak. Ini jadi 2/3 ml kuadrat omega kuadrat. Nah, supaya enak nyoret-nyoretnya, kita lihat jawabannya kan. Nah, kita lihat jawabannya kan. Supaya enak nyoret-nyoretnya. Masa nggak ada kan? Makanya hilang. Masa nggak ada? Tuh, hilang. Ya, yang kita cari omega kuadrat kan. Oke, jadi omega kuadrat ini kali silang ya. Ini kali silang, gitu. Atau bagi aja lah supaya Anda nggak bingung ya. Kiri bagi kanan ya. 3/2 GL dibagi gitu aja ya. Dibagi 2/3 L kuadrat. Nah, L-nya bisa hilang 1 nih. Nah, begini. Jadi sama dengan, ini kalau kita balik dikali 3/2 ya. Jadi 3/2 kuadrat G per L. G per L. Makanya akar G per L semua kan. Ya, tinggal depannya aja. Ya, kalau Anda omeganya diakarkan. Itu 3/2 kuadrat G per L. Makanya hasilnya adalah 3/2 akar G per L. Dapat jawabannya kan. Jadi jawabannya 3/2 akar GLD. Jadi inilah soal J Advance India ya. Pertama Anda harus tahu bagaimana menghitung momen inersia tidak di pusat massa untuk batang. Dan Anda juga harus paham konsep bagaimana menghitung momen inersia partikel. Kemudian Anda harus paham bagaimana menghitung energi potensial dari benda tegar, yaitu terhadap pusat massa. Kalau partikel nggak ada masalah karena ukurannya diabekan. Gitu.
Jadi L aja, karena partikelnya diabaikan ukurannya. Ya toh? Nah, kalau Anda nggak ngerti ini, ya nggak bisa buat soal ini Anda. Walaupun Anda hafal rumusnya. Jadi hafal rumus tapi konsepnya Anda harus tahu. Ya, itulah yang tercermin di soal nomor 5 yang tidak pernah kita hadapi. Kita selalu pusat masanya itu mendatar. Kalau mendatar nggak ada masalah ya. Mau di sini, mau di sini, mau di sini sama energi potensialnya. Tapi kalau dia sudah miring, ya miring begini, energi potensialnya dihitung di sini kan. Kalau misalnya dia miring nih, begini misalnya, ya batangnya miring, sudut tertentu, energi potensialnya pusat dihitung dari pusat massa ini. Jadi ini kan gitu, bukan L/2 lagi, tapi harus pakai sin segala macam. Karena yang L/2 kan yang ini, ya seperti itu, ya. Jadi itulah, jadi kita harus paham benar-benar konsepnya. Ini soal terakhir sementara ini untuk mengakhiri energi dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi sudah berakhir dengan berakhirnya soal ini. Jadi sudah tuntas, kemarin kita lewat kan. Kemarin kita lewat. Kita berhenti. Jadi sekarang sudah saya teruskan sebelum kita lanjut ke soal fisika berikutnya ya, yaitu elastisitas dan yang lain-lain. Terima kasih sekali lagi bagi yang baru gabung atau belum subscribe. Kalau Anda merasa video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda, silakan di subscribe supaya Anda tidak ketinggalan bahan yang akan kita load setiap hari. Ya, baik pelajaran kelas 10, 11, dan 12. Bagi yang kelas 12 bisa juga nonton yang kelas 10, 11 sebagai review ya. Sambil tidur-tiduran di rumah, ilmunya masuk. Ya toh? Supaya Anda tidak terlalu capek mereview. Saya, Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah.